Ya, ya, oke, begini. Ada sebuah cerita yang mungkin Anda sudah pernah tahu, ya. Ada sebuah tempat, ini kisah nyata, ya. Ada sebuah tempat, tempat ini di pinggir pantai, ya, dan dia juga tempat wisata, ya, tempat wisata. Oke. Nah, apa yang membuat tempat ini jadi tempat wisata, teman-teman? Karena pelikan, ya, karena pelikan. Anda tahu burung pelikan? Kuntul-kuntul lho sing manuke koyo ngene, ngene, Pelikan ki manuk kuntul ya, Pak? heeh, Walah, aku Oh, lagi yang nyari. putih itu ya? ininya tuh ada wok, lho, ada kantungnya kan lho. Iya, Nah, iya, iya. nah, yang menjadi, ini menjadi tempat wisata adalah karena di sini ada ribuan ribuan burung pelikan. Nah, kenapa kok di sini ada ribuan burung pelikan? Karena di sini itu adalah tempat nelayan-nelayan cari ikan. Nah, ketika nelayan-nelayan ini cari ikan, kan mereka merapat nih ke pantai. Lalu ikan-ikannya kan dibawa tuh ke pasar. Nah, banyak sekali ikan-ikan yang berceceran di sana. Ya, dan ada yang mungkin yang dibuang gitu ya. Nah, disitulah akhirnya apa? Burung-burung pelikan itu pada datang. Datang untuk apa? Ngambil makanan-makanan yang jatuh dari jaringnya nelayan atau memang sengaja dikasih makan atau ikan yang jelek gitu ya, yang sudah rada-rada busuk gitu ya udah di. Nah, itu menjadi tempat pelikan ribuan teman-teman. Ini kisah nyata loh ya, di luar negeri tapi. Nah, ribuan pelikan. Nah, tentu saja ini Anda bisa bayangin ada ribuan burung pelikan seperti ini blekok ini ya, sing wah putih-putih itu kan keren banget ya di pantai. Anda coba bayangin. Nah, sehingga apa? Sehingga wisatawan pada datang. Mereka bisa berkumpul bersama burung pelikan yang jinak, yang nggak pernah takut itu. Bahkan ikan-ikan yang dibawa oleh wisatawan, oleh nelayan, tidak semuanya dijual ke pasar. Ada yang memang sengaja dijual di pinggir-pinggir desa itu. Supaya apa? Supaya dibeli sama wisatawan. Kayak kalau teman-teman mau ke Taman Safari, ya, itu beberapa kilo sebelum Taman Safari, makin lama makin deket Taman Safari, itu sepanjang pinggir jalan itu dijual apa? Wortel, gitu. Nah, mungkin Anda bingung, ini kok orang kok jual sayur kok di pinggir jalan menuju Taman Safari loh. Itu wortel itu untuk makanan zebra, makanan kuda, makanan opo lah nah yang akan Anda jumpai nanti. Bukan macan ya, tanganmu mesti dicopot. Orang wortel. Wah, banyak sekali wortel-wortel dijual. Gitu. Nah, sama. Akhirnya banyak sekali ikan-ikan yang dijual ke wisatawan di sini. Pemasukan orang lebih banyak dari wisatawan daripada jual ikan untuk di pasar itu loh. Luar biasa ya. Tetapi roda berputar. Ada sebuah kejadian di mana musim berganti ekstrim. Musimnya ekstrim. Ekstrim. Ya, musimnya tuh berganti ekstrim. Jadi kayak badai tropis yang luar biasa. Dan itu membuat apa? Membuat kondisi air laut di daerah situ itu sangat-sangat panas, sangat-sangat tidak bagus sehingga apa? Sehingga nelayan-nelayan itu kebingungan. Kok ikannya hilang semua? Nelayan itu waktu melaut nggak ada ikan. Ya, kondisi ekstrim ini membuat ikan-ikan di laut itu pada hilang, pindah semuanya. Dan kondisi ini terjadi sampai beberapa bulan. Ikan-ikan hilang semuanya. Karena musim yang ekstrim, perubahan global warming gitu ya. Perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Nah, kalau gitu apa yang terjadi? Yang terjadi nelayan-nelayan tidak bisa bawa ikan
waktu pulang. Kalau begitu bagaimana? Apa yang terjadi dengan pelikannya? Akhirnya pelikannya apa? Mati. Mati kelaparan. Nggak ada ikannya kok. Nelayan datang pulang tangan hampa. Ikannya pindah semua. Hilang semuanya sudah dari area tempat mereka biasanya mencari. Lah, pelikannya yang mati loh. Mereka bisa hidupnya cuma dari ikan pemberian nelayan itu kok. Kalau begitu wisatawannya kemana? Wisatawannya gimana? Nggak datang, nggak hilang. Pindah. Hilang. Wisatawannya hilang. Oh, mereka wisatawan itu ke situ memang mau lihat pelikannya kok. Nah, pelikannya pada mati kelaparan, teman-teman. Berbagai upaya dilakukan oleh para peneliti ini sampai dapat sorotan dari luar daerah itu gitu ya, karena mereka juga menjaga ini supaya pelikan itu tetap ada, karena ini adalah wisata yang unik sekali, tapi semua cara nggak bisa, karena jumlahnya ribuan. Desa itu mati, penduduknya kemudian juga pada pindah, penduduknya nggak bisa hidup di situ lah, penduduk hidup di situ dari mana? Akhirnya penduduknya merantau jadi TKW Taiwan, TKW Saudi, TKW Singapura. Ini Ani Sumarni penduduk ini tadinya, terus Budali Kemi penduduk sini tadinya. Itu udah mati desanya. Akhirnya ada satu peneliti yang kemudian dia menemukan sesuatu fakta yang luar biasa. Yaitu apa? Ternyata di ini laut ternyata ada sebuah pulau di tengah lautan. Ini pulau di tengah laut, ini dari atas. Ada sebuah pulau di tengah laut, terpencil puluhan kilometer jauhnya. Dan di sana ternyata hidup pelikan-pelikan liar. Di sana hidup pelikan-pelikan liar. Jumlahnya ratusan. Di sana hidup pelikan-pelikan liar. Di sana menjadi tempat tinggal pelikan-pelikan liar. Loh, kok bisa? Bagaimana cara mereka hidup? Ternyata pelikan-pelikan ini cara hidupnya adalah dengan mereka terbang, nyemplung ke laut, cari ikan, terus kembali lagi ke pantai. Gitu. Cara hidupnya seperti itu, karena nggak ada manusia di situ. Benar-benar itu pulau yang tanpa manusia, pulau benar liar, pulau terpencil kecil doang, tapi di sana hidup ribuan pelikan-pelikan. Yang cara hidupnya berbeda. Mereka tetap makan ikan, tetap, tapi cara mereka dapatnya terbang, diving, nyemplung, ngambil ikan, bawa ke pantai. Dan mereka mengajarkan anak-anaknya seperti itu. Nah, dan mereka bisa hidup seperti itu. Dan mereka sampai ribuan jumlahnya. Ini kisah nyata. Lalu apa yang kemudian dilakukan oleh nelayan? Apa yang kemudian dilakukan oleh peneliti ini? Ini pulau, tempat pelikan-pelikan tadi. Pulau kan ono wetlopone ya, pulau ya. Oke. Lah, lalu ini adalah desa tadi. Desa yang mati tadi. Di sini di desa yang mati tadi masih ada ya pelikan-pelikan sekarat yang sudah ditinggalkan. Pelikan-pelikan sekarat. Ya, sudah bukan ribuan lagi, jumlahnya ya tinggal puluhan pelikan saja yang sekarat. Gitu. Nah, lalu pelikan-pelikan yang dari pulau ini kita sebut pelikan offline. Tapi ya kira offline lagi pelikannya, betul nggak? Betul nggak? Ini pelikan offline nggak nih? Betul.
nyemplung cari jemput Jemput mangsanya, ikan. gitu kan. Nah, makanannya dijemput itu offline. Nah, pelikan-pelikan dari pulau ini itu dibawa, ya, dibawa ke desa itu campur sama pelikan-pelikan online ini. Ya, cuman dapat makanan dari remah-remah orang lain itu. Ya, kalau nggak dikasih makan, nggak makan mereka. Nah, akhirnya pelikan-pelikan ini sekarang bercampur. Pelikan offline dan pelikan online bercampur. Bagaimana? Menurut teman-teman bagaimana? Apa yang terjadi? Sekarang dua jenis pelikan ini sekarang bercampur jadi satu. Ya, bagi pelikan offline, bagi pelikan yang biasa, jemput makanannya terbang, nggak ada masalah. Aku mau ditaruh dimanapun nggak ada masalah. Ya, mereka tinggal terbang, cuing, jebyur, ya, jebur, ya, karena di situ ada ikan. Terus balik, sit, makan. Anaknya dikasih makan. Nanti lagi, cuing, jebur, ya, nemu ikan, bawa ke sana. Anaknya kasih makan. Dan mereka mendidik anaknya melakukan hal yang sama. Anaknya dilatih. Anaknya suruh renang dulu, karena kan belum bisa terbang. Renang dulu, terus nanti liatin ikan yang di bawah, gitu. Walaupun ikannya sedikit, tetap kena. Ya, bukan berarti ikannya hilang semuanya ya. Ikannya ada, tapi kan tinggal sedikit. Sudah bukan ukuran nelayan cari ikan. Masa ikan cuma 1, 2, 3 gitu. Tapi kan tetap ada ikan. Nah, ini dijemput sama pelikan-pelikan offline ini. Dan pelikan-pelikan online tersadar. Loh, ternyata sayapku tuh ada gunanya. Tak pikir sayapku ini nggak ada gunanya. Oh, ternyata sayap ini untuk terbang. Set. Ya, namanya pelikan itu nggak bisa terbang kayak burung biasa, enggak. Dia kan kayak bebek saja, cuma terbang sedikit tapi Tapi dia punya mata yang tajam untuk dia bisa melihat ikan di kedalaman. Nah, akhirnya pelikan-pelikan dari desa ini yang selama ini nggak tahu fungsi sayapnya, nggak tahu fungsi kakinya dia yang kayak bebek bisa untuk renang, nggak tahu fungsi kekuatan paru-paru dia untuk nyelam, akhirnya belajar dari ikan-ikan offline yang diambil dari pulau terpencil itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya apa? Desa itu hidup lagi. Populasi pelikan ribuan lagi jumlahnya. Walaupun tidak ada nelayan, tetapi pelikan-pelikan di sana, baik pelikan asli di desa itu maupun pelikan yang didatangkan dari pulau terpencil itu, sekarang mereka sudah punya pola cara untuk hidup yang sama, yaitu apa? Swing, jebyur. Swing, jebyur. Gitu. Wisatawan juga sekarang tetap aja ada sih yang bawa ikan, tapi mereka tidak membawa ikan yang dibeli dari desa itu, karena desa itu memang sekarang sudah tidak produksi ikan, ikannya sudah nggak ada lagi lah, nggak ada nelayan lagi, desa itu bukan desa nelayan lagi. Untuk kelasnya nelayan dianggap di situ udah nggak bisa lagi ada ikan, udah rusak, ekosistemnya sudah rusak karena cuaca ekstrim. Tetapi ya wisatawan ya tetap datang. Ya mereka ya bawa ikan, tapi belinya jauh-jauh sebelum sampai di desa itu udah beli dulu gitu di Indomaret. Ya, digo pelikan karungku sisanya dua anake. Gitu. Go nang omah. Sosok anake yo mangan karo pelikane, cucuk-cucukan barengan sak piring. Pelikan karo anake cucuk-cucukan sak piring. Nah, jadi pelikan-pelikan ini tetap merasakan hadiah online dari wisatawan, tetapi tidak menggantungkan lagi dari sana. Ketika musim badai datang,
ketika hujan, ketika COVID, ketika ada hal-hal yang membuat tidak ada wisatawan datang ke sana, musim sekolah nggak ada wisatawan tuh, kecuali ya anaknya dali kamu bolosan terus ya libur ora libur ujiannya malah wisata deh. Nah, oke. Ketika tidak ada wisatawan, pelikan di sini tetap berkembang biak, tetap jumlahnya ribuan dan desa ini hidup terus. Terima kasih pelikan offline. Kalau tidak melihat kondisi sekarat yang dialami orang online, kalau tidak peduli dan tidak sensitif dengan kondisi Zoom yang mengecil, kalau tidak sensitif dengan ini orang tim ini enggak ada new member mesti anaknya dibayari, new member mesti keluarganya yang dibayarin, enggak ada new member yang hasil prospectingnya belum dapat. Seperti apa? Seperti saya melihat ini kita mau nunggu wisatawan nih, kita mau makan ikan dengan nunggu wisatawan datang. Sekarang lagi badai, nggak ada wisatawan. Kita harus jebur. Kita datangkan pelikan-pelikan, orang-orang yang pernah mengalaminya. Orang-orang yang dulu tanpa online, tanpa bikin poster, tanpa tambah teman Facebook, tanpa WhatsAppan, tapi tetap bisa dapat downline, tetap bisa punya reward. Kita datangkan pelikan-pelikan itu buat Anda. Supaya Anda nggak sekarat. Karena apa? Taunya ngandalin jadi CP, taunya ngandalin jadi royal, taunya cuman tambah pertemanan. Prospek belum join, Pak. Loh, kok prospek kita join terus ya? Oh, kamu cuman online. Lah kita join, jebiur. Demo-demo join. Nah, kita ajarin Anda. Makanannya tetap ikan, baik yang offline ataupun online, tetap ikan. Kita tetap sama-sama jalankan TNC. Tapi apakah Anda mau mati saja di desa itu? Anda mau mati, matilah Anda. Karena Anda tidak mau belajar dari pelikan-pelikan offline. Tidak peduli apakah di Facebooknya sudah ada yang respon, uploadannya sudah ada respon atau tidak, nggak masalah di sana. Mereka tetap bisa CP, mereka tetap bisa royal. Mereka tetap bisa kenyang, mereka tetap bisa makan, tetap bisa lancar, rencana beli mobil lancar, rencana bangun rumah lancar, rencana untuk nyekolahin anak lancar, walaupun prospek di Facebook belum nyantol, walaupun uploadan di Facebook belum ada yang pesan produknya, karena mereka adalah pelikan-pelikan jebiur. Nah, kalau Anda nggak mau belajar, ya nggak apa-apa. Tapi pertanyaannya, nasib anakmu gimana? Pelikan-pelikan offline, mereka bukan hanya bisa ngasih makan anaknya, tapi mereka bisa berkumpul dengan anaknya. Pelikan-pelikan di pulau itu bukan cuma bisa ngasih makan anaknya. Mereka bisa berkumpul sama anaknya. Pagi nganterin anaknya sekolah. SD pelikan, SMP pelikan, SMA pelikan. Idul Fitri karo pelikan ono, pelikan Muslim yono, pelikan Kristen yono, Natalan karo pelikan yono. Mungkin loh ya. Karena mereka tidak mengandalkan remah-remah dari wisatawan. Mereka tidak mengandalkan ikan-ikan yang diberi nelayan. Wisatawan Facebook, nelayan Line, TikTok. Mereka rumahnya temanku, ketemu ya, kebetulan aku mau ke rumah temanku, aku lewat rumahmu, mampir benar ya, dapat ikan. Dan ini bukan berarti hanya di Indonesia, ini juga TKW. Siapa bilang ini cuma yang di Indonesia? Mbak Ame hari Minggu,
gini Mbak, gini Mbak, gini Mbak. Ayo sini sini sini. Set, 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 set. Demo, 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 set. Ada closingan. Sementara ada pelikan yang dari desa itu yang udah tahu kelaparan gitu, nggak ada omset, nggak ada prospek, nggak ada kaki bertahun-tahun bisa keluar, nggak mau keluar. Aku pokoknya kalau nggak dari wisatawan ngasih ikan, aku pokoknya kalau nggak dari nelayan ngasih ikan remah-remah mereka, aku nggak mau makan. Aku nggak mau, aku nggak mau. Itu terbang ke laut, nggak mau. Loh, nah itu loh teman-temanmu yang offline itu kan juga sama-sama TKW. Enggak, dia TKW yang berbeda, dia TKW-nya lain. Aku sibuk. Loh, dia itu loh cuman punya waktu seminggu sekali. Enak-enak kalau nunggu nelayan, enak kalau nunggu wisatawan. Lah mana nelayannya yang datang ngasih kamu makan? Mana wisatawannya? Wisatawan Facebookmu loh mana? Nelayan TikTokmu loh mana? Belum datang. Jangan tergantung mereka. Tergantunglah dengan sayapmu sendiri. Lah cuma sekali jemput, sung, jebruk, metu lho wis nyokot iwak. Kok ya gak gelem sinau lho. Mudeng nggak? Mudeng, Pak. Kalau kondisi dengan online kita baik-baik aja dan saya bisa melihat parameternya. Woi, new member, congratulations new bronze, congratulations new silver. Dari prospek-prospek bukan dari anaknya. Woi, CP lahir, woi, Royal lahir. Enggak, saya nggak perlu mendatangkan pelikan dari pulau itu. Sudahlah, hidup saja dengan cara ini. Sama seperti pelikan-pelikan yang ada di desa itu. Kalau wisatawan tetap datang, kalau nelayan tetap bisa melaut bawa ikan dan ngasih kita makan, lu ngapain juga kita harus capek-capek bawa pelikan dari pulau itu? Udah, nikmati, nikmati. Meriahkan, meriahkan. Tapi lihat berapa banyak pelikan sekarang lagi sekarat. Jangan-jangan Anda juga sekarat. Lalu kita tinggal diam saja. Membiarkan kondisi ini terus kayak gini. Menunggu keajaiban wisatawan datang. Bawa ikan buat kita. Menunggu keajaiban nelayan datang. Bawa ikan buat kita. Atau harus ada seseorang yang mengambil tindakan. Seseorang yang bertanggung jawab mengambil tindakan. Karena tidak ingin populasi ini mati. Bukan salah wisatawannya, bukan salah nelayannya, bukan salah cuaca ekstrimnya. Salah kita, cuman taunya salah ini. Sementara orang-orang TNC lainnya, entah dia di Indonesia, entah dia TKW, TKI, dia seperti pelikan yang ada di pulau itu. Mereka tetap pakai Facebook, mereka tetap pakai TikTok, tetapi mereka tidak ngandalin itu. Karena mereka terbiasa jemput bola. Offline itu jemput bola. Mereka tahu mulutnya buat ngomong. Mereka tahu waktu 15 menit bisa ketemu orang. Mereka tahu dapat CP itu mudah. Asal mau ketemu orang. Asal mau syung, jebur. Pasti pulang dapat ikan. Nah inilah yang sekarang sedang kita kirim ke sini. Bagi Anda yang merasa terusik dengan adanya pelikan-pelikan offline ini, yang menunjukkan pada Anda cara tanpa harus mati kelaparan nungguin prospekmu di Facebook yang enggak segera kontak kamu. Mati kelaparan nungguin pelanggan-pelanggan yang uploadan postermu belum direspon dari Facebook itu. Tapi kamu tetap bisa jadi CP. Kamu tetap bisa jadi royal. Ini loh, pelikan-pelikan offline kita datangkan berbagi sama Anda.
Atau Anda mau egomu membunuhmu sendiri? Kalau Anda mau egomu membunuhmu sendiri, ya nggak apa-apa. Aku nggak mau offline. Biar mati, yang penting keren. Anakmu piye? Berlenmu piye? Menjadi CP kok kayak momok luar biasa sih. Pelikan offline, pelikan tatap muka, sampai nggak bisa ketawa, tapi bener-bener sampai bengong, menjadi CP kok susah amat ya. Sebulan lo padahal waktunya CP. Nah itu kan kita cukup terbang, nyemplung ke laut, paling paling banyak 3 kali udah CP ya kita ya, omset 3.000. Ini ngapain lo sebulan kok CP susah men? Oh, CP omset 3.000-nya nunggu remah-remah wisatawan. Omset 3.000-nya nunggu remah-remah dari nelayan ngasih ikan di Facebook itu yang belum direspon itu. Yo pantes. Jadi CP kayak ngangkat gunung rasanya susahnya. Karena punya mulut nggak pernah mau dipakai. Punya tangan nggak pernah mau dipakai. Punya kaki nggak pernah mau dipakai. Punya otak nggak pernah mau dipakai. Jempol aja lo pakai. Iya. Sudah makin kincep belum? Dengerin saya ngomong udah tambah kincep. Mancep, Pak. Kincep ki Mesti, Pak. malah yuk 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 ngono. Kuwi kincep jenenge. Mancep, Pak. Ah, Mancep. bel. Bel. Ani Sumarni, kamu minggu libur. Mulai sekarang kamu harus jadi pelikan offline. Setiap kali kamu libur, Ani Sumarni, kamu harus jadi pelikan offline. Dicoba, Pak, dicoba. Harus. Jangan kamu jadi pelikan yang rela sekarat, yang penting nunggu wisatawan ngasih ikan. Ya kalau ada wisatawan. Rela sekarat, yang penting nunggu nelayan bawa ikan. Ya kalau dapat ikan. Kamulah yang harus dapat ikan itu. Nggak lagi nunggu remah-remah dari wisatawan. Nggak lagi nunggu remah-remah dari nelayan. Lu nyemplung. Itu Keluar makanya dulu, Pak. kenapa kita selalu angkat. Tadi Mbak Emi, saya senang akhirnya Emi pelikanku. Kemarin si sopo Mbak Ame, yes Mbak Ame pelikanku. Terus lalu ada Nur Cahyati pelikanku. Saya juga sharing toh waktu demo sama ibu-ibu arisan. Wih pelikan-pelikan teman-teman. Itu pelikan. Itu untuk nunjukin sama Anda. Nih kita sama-sama makan ikan ya. TNC juga kan, sama-sama kan TNC kan. Tapi saya TNC-nya tidak nunggu remah-remah wisatawan. Tidak nunggu remah-remah dari nelayan. Nunggu Facebook-nya dapat panggilan. Si Matupang siang malam tunggu panggilan Facebook kalau ada yang pesen. 3 tahun nggak ada yang pesen loh. Si Matupang. Apa weh? Padahal Andi Sumarni sekali datang ketemu temanmu demo-demo walaupun awalnya grogi, awalnya gemeteran, bingung ya, buka pembalut bukannya untuk di demo malah dipakai sendiri. Nah, saking grogi ini kan kadang kan bingung pecah. Tetapi kamu lakukan itu dan lihatlah sama seperti pelikan yang tadinya ada di desa nggak tahu apa-apa, lalu kemudian kamu mulai mencoba mencontoh pelikan-pelikan lain yang sudah dapat ikan karena dia terbang cari sendiri ikannya. Dan ketika kamu lakukan itu, kamu bahagia. Ketika kamu lakukan itu, kamu bahagia. Percaya sama saya. Perasaan pertama yang muncul itu perasaan bahagia sekali. Perasaan terbebas aku, terbebas dari tergantung sama wisatawan ngasih gue ikan lewat Facebook. Bebas aku sekarang, tergantung dari pemberian nelayan
Yang dari TikTok kalau ada pesan, kalau nggak ada pesan gue gigit jari. Bebas. Itu perasaan bahagianya di situ. Perasaan itu yang harus kalian miliki. Kenapa? Ah gila ya gue cuman coba des. Pesen Iris. Ini Iris bukan dari Facebook. Ini Iris bukan dari TikTok. Ini Irisnya dari mana? Dari kamu terjun jus. Ketemu demo. Aku pesen Iris, Mbak. Ini membebaskanmu. I'm free. I am free. Aku merdeka sekarang. Nggak ditentuin domain-domainku. Nggak ditentuin sama wisatawan di Facebook. Nggak ditentuin sama nelayan di TikTok. Aku merdeka. Aku sekarang mau punya berapa kaki baru pun bisa. Aku sekarang mau punya kaki CP berapapun aku bisa. Semua tergantung dari aku mau nyemplung ke laut itu atau enggak. Kamu sudah membuktikan sayapmu bisa dipakai buat terbang. Orang munggu wedaan. Tanganmu iso terbang. Orang munggu ngosek WC. Tanganmu itu bisa untuk menghasilkan closingan, bukan cuma untuk wedaan. Anu Sumarni, besok Minggu. Kamu harus jadi pelikan offline. Aku nggak mau dengar kata diperjuangkan. Aku mau dengar kata wajib. Semakin hari, semakin kita akan kumpulkan pelikan-pelikan dengan pengalaman-pengalamannya yang merasakan kebahagiaan. Tadi saya bisa ngerasain perasaan bahagianya Mbak Emi waktu dia ngomongin gitu. Wah, aku akhirnya bisa ngomong langsung walaupun grogi, tetapi dia terbebas. Itu loh, perasaan merdeka. Sekarang aku nggak tergantung lagi dari Shopee, nggak tergantung lagi dari Facebook, nggak tergantung lagi dari anytime, anywhere, aku bisa dapat uang. Itu perasaan yang luar biasa. Sementara pancingmu tetap ada di Facebook, pancingmu tetap ada di TikTok, pancingmu tetap ada di WhatsApp, tetap ada itu pancing pasang terus tuh. Tapi kamu nggak tergantung. Ikannya di sana nyantolnya kapan. Kamu tergantung sayapmu sendiri. Dan itu membebaskan. Itu membebaskan sekali perasaan itu. Mudeng lah. Betul, Pak. Turu yo. Wis bengi. Ya, tutup recordingnya.